Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke perempat final Piala Asia U23. Usai menekuk Jordania 4-1 di laga pamungkas Grup A. 2 gol dicetak Marcelino Ferdinand. Into the 70th minute, we jump forwards. The second half, Indonesia come again. Marcelino tucks it past the goalkeeper to make it 3-0. Marcelino membuka skor di menit ke-23 lewat tendangan penalti. Setelah Rafael Strukwijk dilanggar Amer Jamus. Tendangan Marcelino mengecoh kiper Ahmad Junaidi. Lalu di menit ke-70, berkat kerjasama apik 1-2 dengan Witan Sulaiman, sontekan Marcelino pun berbuah gol. Come again in the 79th minute. More slick passing and they're through here and Witan bends it into that far corner. Gol kedua timnas U23 tercipta dari skema sangat rapih dari Rizky Ridho, melakukan overlap lalu bekerja sama dengan 1-2 dengan Marcelino Ferdinand. Witan yang melakukan pergerakan di kotak penalti Jordania pun diumpan oleh Rizky Ridho. Witan menyelesaikan gol dengan tendangan melengkung ke gawang Jordania. Gol cantik Witan Sulaiman dipuji banyak pihak. Bahkan AFC melalui akun resmi X atau Twitter menyebut gol Witan sebagai masterclass. Usai mengalahkan Jordania dan mengukir sejarah lolos ke babak perempat final Piala Asia U23, punggawa timnas U23 selebrasi kemenangan di Stadion Abdullah bin Khalifah. Beginilah suasana selebrasi kemenangan timnas Indonesia U23 usai mengalahkan Jordania dengan skor telak 4-1. Para pemain berpelukan dan bersuap foto bersama pelatih Sintayong dan official. Dua pencetak gol, Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman, meminta dukungan supporter timnas untuk terus melaju di Piala Asia U23. Kita akan keep going terus dan kita akan melanjutkan step by step dan kita akan mengambil yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih kita hari ini menangkan pertandingan dan kita menuju ke 8 besar. Terus dukung kami dan semoga kita Bagaimana peluang timnas U23 di babak per-8 final? Kami akan bahas bersama pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kebahagiaan dan kehormatan ya, Indonesia akhirnya bisa melawan Jordania dan pemainannya juga sangat ciamik. Analisa Anda? Ya, kalau saya lihat dari sejak melawan Qatar meskipun kalah 2-0 kan sebetulnya permainan Indonesia menarik ya. Dengan 9 pemain saja mereka masih bisa menekan pemain-pemain Qatar gitu loh. Sehingga ketika berhadapan dengan Australia, saya juga katakan bahwa dengan 11 pemain masa nggak bisa ngalahin Australia, 9 pemain aja bisa menekan Qatar gitu kan. Dan terbukti kan bisa mengalahkan Australia. Dan kepercayaan diri itu terus tumbuh sampai kemudian mereka juga bisa tampil luar biasa. Dan menurut saya ini penampilan tim U23 ini jauh lebih bagus ya daripada tim senior gitu loh. Karena memang ada 5 atau 6 pemain U23 yang sebelumnya juga memperkuat senior. Jadi mereka sudah katam betul dengan taktiknya Sintayong dengan 3-4-2-1 atau 3-4-3 kadang-kadang gitu loh. Tapi overall ini kalau saya melihatnya ya kalau mau dikatakan sejarah, oke lah sejarah. Tapi jangan lupa Vietnam pernah mencapai final juga gitu ya di Piala Asia U23. Jadi saya mewanti-wanti jangan terlalu disanjung dulu. Ini anak-anak muda masih labil mentalnya. Kalau terlalu disanjung mereka sudah merasa wah ini kita udah hebat elit Asia. Padahal ini masih kelompok umur. Jadi saya selalu katakan kalau kelompok umur jangan terlalu disanjung. Oke kita puji, kita kasih dorongan, tapi jangan terlalu disanjung dan mereka jangan lihat dulu media sosial deh berlebihan menurut saya gitu. Kalau media sosial berlebihan, tapi secara kekuatan, secara mental dan juga secara daya juang dan strategi permainan, menurut Anda ini bisa dipertahankan tidak untuk di babak selanjutnya? Harusnya bisa ya, karena
kan ini pemain-pemain ini sudah berkumpul cukup lama, apalagi yang memperkuat senior kan mereka sudah blend up-nya sudah lama gitu ya. Dan rasanya bahkan sejak mereka melakukan TC itu kinerjanya makin lama makin baik, dan melawan Qatar ya melawan tuan rumah kadang-kadang memang butuh ekstra ya. Tapi menurut saya tetap bagus dengan 9 pemain. Melawan Australia lebih bagus lagi. Melawan Jordania menurut saya ini yang puncaknya, asal jangan puncak beneran ya, ini puncak palsu dulu. Karena yang menunggu Indonesia itu adalah kalau nggak Korea, Jepang. Mereka akan tanding malam ini untuk memperebutkan posisi 1. Nah, gitu. bicara soal itu nih Bang Joy, kalau kita lihat Jepang dan Korea Selatan bukanlah lawan yang mudah. Bisakah timnas Indonesia ini mampu melawan antara Jepang ataupun nanti Korea Selatan? Kita tentunya masih menunggu. Ya, siapapun kalau udah dengan confidence seperti ini, siapapun mereka akan lawan dengan hati baja ya. Karena mereka udah confidence banget. Dan saya selalu katakan, ini adalah kelompok junior sehingga peringkat FIFA-nya Jepang yang sangat tinggi, peringkat Korea yang sangat tinggi juga tidak terlalu relevan di kelompok junior, sehingga nggak usah takut lah. Australia aja kan 27 peringkat seniornya. Kita bisa kalahkan gitu loh. Sementara Jordania juga bagus peringkatnya. Indonesia bisa kalahkan. Jepang bukan tidak mungkin kalau berhadapan dengan Indonesia dikalahkan juga gitu loh. Jadi kalau di senior barangkali saya katakan aduh berat lawan Jepang ya. Dia salah satu yang terbaik di Asia gitu loh. Lawan Korea berat lah. Tapi di junior oke, Indonesia bisa lawan. Paling tidak memberi perlawanan yang bagus ya untuk Korea ataupun Jepang. Siapapun lah pasti akan menjadi pertandingan yang ramai. Oke, Bung Joy, kalau nanti Indonesia baik itu melawan Jepang ataupun Korea Selatan, apakah strategi yang dilakukan saat ini perlu dipertahankan atau ada yang harus diwaspadai? Gini, memang kalau Korea Selatan atau Jepang ini agak berbeda dengan Jordania, Australia atau Qatar. Mereka, saya lihat mereka pemain-pemainnya itu memang tidak banyak yang bermain di abroad. Kebanyakan bermain di dalam negeri, tapi di klub-klub yang menurut saya klub-klub kelas 1 di Korea dan Jepang. Sehingga memang pasti agak berbeda. Kemungkinan besar kalau terlalu ofensif, seperti yang dilakukan terhadap Jordania, kemungkinan akan sedikit ada hambatan. Jadi mungkin Sintayong pasti sudah memikirkan, karena bagaimanapun juga kan ini sistemnya sudah knock out gitu loh. Tidak akan terlalu ofensif, tapi menurut saya Sintayong sudah menyiapkan strategi untuk melakukan tekanan-tekanan yang diperlukan untuk Jepang maupun untuk Korea Selatan. Saya yakin sih dia sudah menganalisa jauh-jauh hari. Oke, Bung Joy, kalau kemarin yang menjadi kekhawatiran adalah postur tubuh Jordania seperti itu. Tapi kalau kita bicara soal Jepang dan Korea Selatan, ini kelincahan juga jadi salah satu yang menjadi istilahnya perlawanan sengit. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, sebetulnya sepak bola modern udah nggak lagi mengenal postur yang ini ya. Kita tahu bahwa postur pemain-pemain Argentina juga nggak giant amat gitu ya. Tapi ya bisa jadi juara dunia, apalagi kalau kita bicara Leo Messi. Jadi kalau sekarang di sepak bola melawan Korea ataupun Jepang, posturnya kemungkinan sama gitu loh. Sama dengan bersaing dengan pemain Indonesia. Tapi mereka memang, saya lihat Korea dan Jepang mereka agile-nya mereka lebih lentur dan lebih. Tapi kalau saya lihat gol pertama misalnya, proses gol pertama yang kemudian menjadi penalti itu passing master. Golnya Witan pasti dipuji karena memang itu gol yang bagus, berasal dari building up lini tengah yang luar biasa gitu loh. Jadi Indonesia menurut saya bisa mengimbangi Korea, bisa mengimbangi Jepang. Kalau untuk komposisi pemainnya sendiri apa yang Anda sarankan? Jangan berubah dari komposisi melawan Jordania, itu yang terbaik. Dengan 3 pemain di belakang, Rizky Ridho jadi jenderal di belakang, kemudian Ivar jadi jenderal di tengah, Witan akan menjadi pengacau di sektor depan bersama Marcelino. Itu menurut saya komposisi kemarin melawan Jordania itu yang terbaik. Oke, baik. Terima kasih Bung Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih.